Tapi kalau kita hari ini yang punya orang tua, terus menjalani bakti kita kepada kedua orang tua kita meskipun jarak kita jauh, kemudian kita masih bisa komunikasi dengan mereka, bahkan alhamdulillah seandainya ada rizki kita masih terus ngirimi mereka, insya Allah anak-anak kita pun sama akan mengopeni kita saat kita ini menjadi orang tua, sebagaimana perlakuan kita kepada kedua orang tua kita. Tidak ada memang di Islam itu hukum karma. Satu kejahatan akan datang nanti, satu kejahatan membalas orang tersebut. Tapi dalam Islam yang namanya keburukan dibalas dengan keburukan, kebaikan akan dilipat gandakan dengan kebaikan, itu ada di dalam Islam. Dalam Al-Quran Allah katakan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Siapa orang yang melakukan satu keburukan, maka dia akan temui keburukan tersebut persis sama dengan keburukan yang pernah dia lakukan di muka buminya. Enggak sedikit pun yang berkurang. Waman amila hasanatan, sebaliknya ketika dia melakukan satu kebaikan, dia melakukan satu bakti kepada kedua orang tuanya, dia akan melihat kebahagiaan kebaikan yang pernah ia tanam di muka bumi ini. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu saya ngaji dengan almarhum al-maghfurlah Al-Habib Salim bin Abdillah Asy-Syatiri, beliau pernah bilang begini sama kami. Nanti kalian akan temui metodenya orang-orang mustasyrikin, orang-orang orientalis. Kata beliau, kata orang-orang orientalis, kita untuk menghancurkan Islam itu sulit. Karena jiwa jihadnya orang-orang Islam itu besar. Kalau kita persenjatai mereka yang tidak punya senjata pun akan tetap melawan, bahkan lebih bersemangat untuk berjihad. Tapi untuk memerangi mereka, kata orang-orang orientalis, jangan kasih senjata mereka atau jangan pernah nuklir mereka. Tapi kata mereka, jauhin dari 3. Apa yang pertama? Ib'aduhum an Qur'anihim. Jauhin mereka, terutama generasi-generasi mudanya, generasi-generasi selanjutnya, anak-anaknya, jauhin dari yang namanya Al-Quran. Jangan pernah kenalin mereka bagaimana hobi ngaji. Jangan pernah kenalin sama mereka bagaimana mereka tahu isi-isi Al-Quran. Bagaimana kemudian mereka tahu bagaimana bacaan-bacaan dalam Iqra ataupun Al-Quran. Kalau kita sudah bisa menjauhkan generasi-generasi orang Islam ini dari Al-Qurannya, maka gampang betul untuk menghancurkan orang Islam. Untungnya kita masih, alhamdulillah, kita ini masih hidup di lingkungan yang semuanya masih cinta dengan pengajian. Alhamdulillah. Kita masih ada Masjid Abu Bakar yang kemudian suaranya terus bergema untuk mengumandangkan asma-asmanya Allah. Insya Allah kalau itu terus berkumandang, biarpun anak-anak kita bermain di sekeliling masjid kita, tapi mereka dengar dengan asma-asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kayaknya mah rada jauh Allah nurunin bala-bala kepada kita-kita yang dimana masih banyak terdengar pengajian-pengajian, masih banyak terdengar orang tua yang beristighfar, masih banyak orang tua yang terus bisa mengamalkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, kata Habib Salim bin Abdillah Asy-Syatiri. Yang kedua,
Kalau ngancurin Islam setelah generasinya itu dijauhkan dari Al-Quran, iba'aduhum an majalisil ulama. Jauhin generasinya dari cinta duduk-duduk di majelis ilmu. Kasih mereka, cekoki mereka pemahaman-pemahaman bahwa di kafe-kafe itu jauh lebih tren dibanding duduk di majelis. Bener apa kagak, Pak? Udah banyak sekarang tren kafe-kafe, biar kata lampunya remeng-remeng rame wae. Lah kita di masjid itu terang banget. Kagak ada anak-anak muda kita yang sampai rombongan banyak. Paling 1, 2, 3 sampai 15 paling banyak. Bener apa kagak gitu? Apa saya doang ngalamin? Iya. Giliran itu masjid yang begitu terangnya, TPQ yang begitu terangnya, gratis, lampu kagak bayar. Nongkrong di situ kagak ada apa? Kagak ada pajaknya kita. Lain kita cuma nongkrong-nongkrong di kafe, cuma kopi satu, pajaknya udah 12%. 6 jam. Berjam-jam cuma ngerokok, lepas kelepus. Ilmu kagak dapat, umur sia-sia. Kalau di sini masih mending, biar kata kelepas kelepus kita masih dapat ilmunya. Masih dapat pahalanya. Ada ayat-ayat Quran yang dibacakan, ada hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan, ada sedekahan, ini nih makanan-makanan yang disajikan, ini semuanya bakalan menjadi pahala dan sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah la yaqulu ta'amaka illa taqiyun wa la yashrabu syarabaka illa taqiyun. Tidaklah ada suguhan makanan atau suguhan minuman yang disuguhkan oleh orang mukmin, oleh orang yang bertakwa, kecuali itu semuanya akan menjadi pahala ibadah untuk orang tersebut. Ini insya Allah kita nih orang-orang yang bertakwa, Amin. orang-orang yang beriman.